Shalom, selamat malam. Jemaat Kia Condol Kusumo, kita hadir kembali di dalam KPK online, baik KPK Sukacita maupun KPK Kasih. Mari kita tundukkan kepala, kita akan mulai dengan doa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk penyertaan-Mu, sehingga kami bisa melakukan ibadah online pada malam hari ini, dan kami yakin dan percaya pemberitaan firman Tuhan ini tidak terlepas dari campur tangan Tuhan, dan biarlah Engkau yang berkati kami melalui jaringan yang ada, sehingga kami bisa mengerti apa yang firman Tuhan coba sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Ya, sekali lagi Shalom. Ketemu lagi di dalam KPK online yang hari ini kita masuk ke dalam kitab baru, ya. Terakhir Bu Harti, ya, Diakan Suharti sudah sampaikan perikop terakhir di dalam kitab Markus, ya. Dan karena itu sekarang kita akan membahas tentang kitab selanjutnya, yaitu kitab Lukas, ya. Dan menarik karena kitab Lukas kita akan belajar dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat, ya. Demikian firman Tuhan, ya. Judulnya, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop ini adalah pendahuluan, ya. Jadi judulnya aja udah kelihatan, ini memang bicara tentang pendahuluan dari kitab Lukas. Ayat yang pertama, demikian firman Tuhan, Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Amin. Ya, ada dua hal yang saya mau kupas pada malam hari ini. Yang pertama adalah bicara tentang Theophilus yang mulia. Siapa itu Theophilus? Ya, tidak ada yang tahu Theophilus itu siapa secara pasti. Ya, tetapi dari arti katanya Theophilus itu berarti Theo itu Tuhan dan Philus itu sahabat, filia. Ya, karena itu Theophilus adalah sahabat Allah. Ya. Jadi saya nggak tahu apakah Lukas ini memang mengartikan Theophilus adalah sahabat Allah, tetapi bisa jadi Theophilus adalah satu orang yang punya nama Theophilus. Tetapi di satu sisi Theophilus ini punya arti sahabat Allah, ya. Dan yang menarik adalah Theophilus itu dikasih belakangnya yang mulia. Theophilus yang mulia. Ini mengacu kepada beberapa hal. Yang pertama adalah ada beberapa kebiasaan pada zaman itu. Salah satunya adalah menyebut pejabat itu dengan kata-kata yang mulia, ya. Jadi pejabat, ya, pejabat pemerintahan atau bisa dibilang hakim begitu, karena zaman dulu yang menghakimi adalah gubernur, ya, yang menghakimi adalah raja, ya, bukan hakim tetapi raja. Sama seperti kisahnya Salomo, masih ingat ketika ada yang bertikai, mereka bawa itu kasusnya ke Salomo dan Salomo sebagai hakimnya, ya. Nah, konsep yang sama kepada yang mulia tadi, ya. Ketika Theophilus dikasih belakangnya yang mulia, berarti ada indikasi Theophilus ini seorang pejabat, ya, pejabat tinggi, ya. Dan ini juga tersirat di dalam Kisah Para Rasul 26. Kisah Para Rasul 26 itu Paulus mengatakan kepada Festus. Siapa Festus? Festus adalah wali negeri Yudea, ya, atau penggantinya, ya, ada beberapa pengganti, tetapi dulu salah satunya yang kita kenal adalah Pontius Pilatus. Pontius Pilatus digantikan oleh banyak orang, beberapa tahun ganti. Nah, ini sampai kepada zamannya Paulus adalah Festus. Dan ketika Paulus berkata kepada Festus di dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 25, tetapi Paulus menjawab, "Aku tidak gila, Festus yang mulia. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat." Artinya Paulus juga mengatakan
atau memberi embel-embel yang mulia kepada Festus. Ya, walaupun Festus adalah orang tidak percaya kepada Tuhan, walaupun Festus adalah orang Romawi, walaupun Festus adalah orang Romawi yang bahkan pada waktu itu sedang menghakimi Paulus, ya. Dan ini yang kita bisa ambil satu hal, yaitu bahwa kekristenan ini tidak terus eksklusif, dan kita tidak juga menghilangkan serta-merta menghilangkan sebuah budaya atau kebiasaan yang ada di dalam masyarakat. Bukan berarti terus ketika kita bilang yang mulia, oh yang mulia itu hanya Tuhan Yesus, tidak ada orang lain yang boleh kasih yang mulia. No, tidak, ya. Jelas sekali dikatakan bahwa Lukas pun menulis bahwa Theophilus dikasih embel-embel yang mulia, ya. Artinya Lukas pun masih masuk di dalam sebuah budaya lokal yang ada di tempat itu pada zaman itu. Sehingga ketika kita sekarang ada di dalam 2020, kita pun tidak boleh ketika kita sudah berkata bahwa Tuhan itu yang mulia hanyalah Tuhan. Kemudian kita nggak mau mengatakan hakim itu yang mulia, ya. Karena memang di dalam budaya pengadilan kita menyebut hakim itu dengan embel-embel yang mulia. Itu sebuah kehormatan, ya, kita menghormati mereka. Tapi yang lebih penting ini budaya. Ya, janganlah kita terus kemudian, contoh sederhana saja, saya hanya menyembah kepada Tuhan, saya tidak mau berlutut selain kepada Tuhan. Kemudian ketika menikah, kita nggak mau berlutut di hadapan ayah ibu kita, ya. Kita nggak mau berlutut di hadapan pendeta ketika memberkatan, karena saya hanya berlutut kepada Allah. Ya, nggak bisa juga begitu, ya. Karena apa? Karena konteksnya adalah budaya tidak bisa hilang begitu saja, ya. Budaya melekat kepada kita. Selama itu tidak bertentangan dengan Alkitab, kita boleh melakukan hal itu, ya. Termasuk memberikan embel-embel yang mulia kepada seseorang ketika orang itu pantas dihormati, ketika orang itu pantas dihargai, ya. Kita bisa berlutut tunduk, bahkan di dalam budaya Jawa kita lewat orang yang lebih tua pun kita harus membungkukkan badan. Bukan berarti kita menyembah dia, bukan, ya. Bukan itu artinya, tetapi artinya kita menghormati dia, dan itu sesuai dengan budaya yang ada. Sehingga sekali lagi no problem, ya. Itu yang pertama. Yang berikutnya yang menarik, ketika kita baca lebih detail, dijelaskan bahwa sebetulnya sebelum Lukas menulis, rupanya sudah banyak tulisan-tulisan tentang Yesus Kristus, ya. Saya baca yang ayat pertama. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Jadi ada banyak orang telah menyusun. Jadi banyak orang telah menyusun cerita-cerita kejadian-kejadian, ya. Bahkan yang menyampaikan itu adalah saksi mata dan pelayan firman. Dikatakan ayat 2, ya. Yang dari semula, ya, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka. Siapa mereka? Yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Jadi yang nulis itu bukan orang sembarangan, mereka adalah saksi mata. Bagaimana Tuhan Yesus, bagaimana karya Tuhan. Saksi mata, bahkan pelayan firman, pengkhotbah, pelayan Tuhan Yesus, ya. Artinya murid-murid Tuhan Yesus yang lain, ya. Ayat ketiga, karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama, rupanya Lukas mencoba menyelidiki lebih dalam lagi dari asal mulanya. Aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Lukas mendalami lebih, kemudian dia memutuskan untuk membukukannya. Supaya apa? Ayat 4, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Lukas nggak bikin buku ini, nggak bikin Injil ini. Kita percaya Lukas ini dapat pencurahan Roh Kudus, dapat diilhamkan oleh Roh Kudus untuk menulis Injil. Tetapi bukan berarti Lukas ini seperti printer gitu, ya. Roh Kudus turun, nulis apa yang Roh Kudus mau, dia tulis. Enggak, bukan robot, bukan printer. Tetapi tentu ada pikiran daripada Lukas itu sendiri, ya. Karena itu dia harus menyelidiki dengan seksama. Tetapi yang menarik, kenapa dia menulis buku ini? Supaya engkau dapat mengetahui
bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu, berarti siapa yang mengajar? Yang dulu, yang tadi. Orang-orang yang sebelumnya, yang sudah mengajar kita, segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Jadi Lukas tidak menulis buku untuk menyalahkan ajaran-ajaran lain. Dia tidak mengatakan bahwa buku saya yang paling komplit karena saya sudah menyelidikinya dengan seksama. Tidak. Tetapi Lukas buat buku ini supaya mempertegas apa yang sudah ditulis oleh orang-orang yang terdahulu, tulisan-tulisan yang terdahulu adalah benar. Ini menarik. Karena banyak pelayanan-pelayanan kita bersinggungan dengan orang lain. Banyak apa yang sudah kita lakukan sebetulnya sudah dilakukan oleh orang-orang yang terdahulu. Dan sombongnya kita adalah ketika kita melayani, kita mengatakan bahwa kita yang paling benar. Orang-orang sebelum kita itu salah, gitu ya. Kita melayani WL, jadi pemusik, jadi pemimpin pujian. Kita ingin mengatakan bahwa kita yang paling benar, sedangkan yang dulu-dulu itu salah. Ini loh, WL pimpin pujian yang benar itu begini. Ada penyembahannya. Kita harus bawa kehadirat Tuhan. Bukan begitu cara kerjanya. Tetapi kita mau melayani Tuhan dengan tidak melupakan bahwa mereka yang dulu sudah melayani lebih dahulu, itu saksi mata dan pelayan firman. Kita tidak mau mementahkan ajaran mereka, tetapi kita mau memperkuat, mempertegas apa yang sudah diajarkan oleh mereka, ya, oleh orang-orang yang lebih dulu terjun di dalam pelayanan. Ketika kita berkhotbah, janganlah kita berkhotbah untuk menyalahkan khotbah orang yang sebelumnya. Janganlah kita mengajarkan supaya kita kelihatannya kita yang paling benar sehingga yang lain-lain itu salah, gitu ya. Jangan seperti itu, ya. Ketika saya melihat YouTube, ada banyak channel-channel hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Kadang-kadang saya sedih ketika mereka saling menyerang, ya. Oke, di dalam kekristenan ada banyak teori-teori, ada banyak aliran. Tetapi selama aliran itu bukanlah yang diperdebatkan, bukanlah sesuatu yang fundamental. So what gitu, ya. Ada gereja yang mimpin pujian atau menyanyi lagu-lagu pujian dengan musik yang komplit. Ada drum, ada keyboard, ada bass, ada gitar. Tidak perlulah diperdebatkan dengan gereja yang hanya pakai organ. Bahkan gereja yang tidak pakai musik. Ya nggak usah diperdebatkan, itu nggak ada hubungannya dengan masuk surga, gitu ya. Itu nggak ada hubungannya. So what? Anda mau pakai musik full, silakan. Enggak, silakan. Ada yang mau pakai bahasa roh, silakan. Yang tidak mau pakai bahasa roh, silakan. Itu bukan hal yang krusial maksud saya, ya. Tetapi banyak yang saling menyalahkan, mengatakan dirinya benar. Cobalah kita belajar seperti Lukas. Lukas menulis ini supaya apa? Supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Jadi Lukas ingin ngasih tahu kepada kita bahwa yang ditulis Matius itu benar. Yang ditulis oleh Markus itu benar. Ya. Maka dari itu saya menuliskan ini untuk mempertegas bahwa tulisan-tulisan sebelumnya itu benar. Saya hanya mengompletkan, menambahkan sehingga semakin sempurna. Itulah indahnya pelayanan, ya. Tidak ada yang paling benar, pengkhotbah yang paling benar nggak ada. Ya, kalau mau pengkhotbah yang paling benar, Tuhan Yesus suruh khotbah, itu paling benar. Ya, tetapi kalau kita yang khotbah, kita bisa saling melengkapi. Apa yang saya sampaikan dilengkapi oleh Pak Pendeta Yeremia, dilengkapi oleh Pak Pendeta Aris, sehingga keseluruhan pengajaran itu jadi semakin komplit. Gitu ya. Apa yang diajarkan Pak Aris di dalam khotbahnya bisa saya lengkapi, bisa Pak Yer lengkapi, saling melengkapi di dalam pelayanan. Sama halnya dengan Lukas, ayo kita saling melengkapi. Jangan sampai pengajaran kita malah bikin masalah. Jangan sampai ketika kita jadi WL, kita jadi pemusik, pemimpin pujian, kita jadi tim PAW, kemudian kita membuat orang-orang yang sebelum kita itu kita salahkan.
Tetapi biarlah kesaksian mereka itu mempertegas apa yang kita sampaikan. Yang kita sampaikan mempertegas kesaksian mereka. Itu yang namanya saling melengkapi. Itulah indahnya ketika kita melayani Tuhan di dalam konsep satu tubuh. Maka dari itu, perlu kerendahan hati. Jangan sombong. Orang yang sombong, terlebih di dalam pelayanan, maka dia akan merasa dirinya paling benar. Yang lain salah. Ini problem yang ada di dalam pelayanan. Jangan sampai ketika kita merasa diri kita pintar, merasa diri kita bisa, sehingga kita mulai menyalahkan banyak orang, menyalahkan orang lain, dan menganggap diri kita sendiri yang paling benar. Ini problem. Tetapi biarlah di dalam kita melayani Tuhan, dalam sektor apapun, kita saling melengkapi. Kalau konsepnya adalah konsep yang doktrinal, konsep yang betul-betul fundamental, tentu saya pun akan mengatakan itu salah. Tetapi kalau hal-hal yang tidak terlalu krusial, biarlah itu akan saling melengkapi. Itu firman Tuhan yang kita belajar dari Lukas. Biarlah kita terus dalam melayani Tuhan, terus merendahkan diri, sehingga bukan kita yang ditinggikan, bukan nama kita yang semakin mentereng, tetapi biarlah nama Tuhan yang semakin dikenal oleh banyak orang. Tuhan memberkati. Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bu Pur, ya, Marta Sundari, atau kita biasa kenal dengan Bu Pur, karena hari ini Bu Pur ulang tahun. Kita akan berdoa juga ya untuk Bu Pur, sekaligus kita berdoa untuk menutup firman Tuhan ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan, karena Engkau begitu baik, Engkau menyertai selama renungan ini, sehingga kami bisa memahami dengan baik apa yang coba Tuhan sampaikan. Kami bersyukur, biarlah kami belajar dari Lukas untuk bisa menghormati orang lain, untuk bisa merendahkan diri, untuk bisa menghargai para senior yang sudah merintis pelayanan Tuhan, sudah merintis pemberitaan firman Tuhan. Sehingga kami tidak menjadi sombong dan merasa bahwa kami yang paling benar. Kami juga teringat Tuhan untuk Ibu Marta Sundari atau Ibu Pur, ya, yang hari ini tepat berulang tahun. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang tambah-tambahkan usianya, dan biarlah di dalam usianya yang hari ini menginjak usia baru, biarlah Engkau semakin menuntun anakmu ini semakin takut akan Tuhan, semakin hidup sesuai dengan firman Tuhan, dan biarlah Bu Pur bisa menjadi mertua yang baik, bisa menjadi ibu yang baik, bisa menjadi istri yang baik. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk kesehatannya. Engkau juga yang pulihkan ketika kolesterolnya tinggi, Engkau juga yang akan pulihkan sehingga Bu Pur bisa beraktivitas seperti biasa, bisa menjadi berkat bagi suami, bagi anak-anak. Kami juga berdoa untuk Pak Pur, kami berdoa untuk Pak Danu, untuk Wulan, untuk Tika, dan juga untuk keluarga besar, sehingga di dalam berkeluarga mereka bisa saling menguatkan satu dengan yang lain, bisa menjadi berkat bagi satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.